Halo, jumpa lagi. Salam jumpa bersama saya Suster Jelita. Hari ini saya mau cerita kalau hari ini saya kunjungan ke rumah teman saya yang ada di Jalan Kaliurang. Jadi ini pukul 9:30 saya jalan kaki dari Susteran Santa Maria di Demangan menuju Jalan Kaliurang. Dan ini suasana yang di Yogyakarta. Sebelah kiri saya terpantau kendaraan berlalu lalang, demikian juga yang di sebelah kanan, jadi ekstra harus hati-hati ya. Terus sesuai dengan arahan Google Map saya berjalan lurus ngambil posisi sebelah kiri ya, kemudian sampai di perempatan kita nanti akan belok kanan, tetapi ada yang membuat saya salfok. Itu ada Starbucks Coffee. Ya gimana, jiwa ngopinya saya meronta-ronta lihat itu, tapi apalah daya. Oke, lanjut ya. Jadi kita ambil sebelah kanan, kita akan jalan di Jalan Gejayan ini ya, lurus terus ke sana. Kurang tahu apa ini masih Jalan Gejayan kah? Oke, sepertinya Jalan Gejayan ya. Ini panas-panas, dan supaya nggak terlalu panas pakai topi, pakai masker, pakai jaket biar nyaman aja gitu ketika jalan. Oke, lanjut. Dan di sini sedikit lengang, tapi juga sebenarnya rame. Cuacanya panas banget gitu ya, panas tuh kan kelihatan. Yang menarik ada ibu-ibu yang juga jalan kaki di depan saya. Jadi ibu ini sudah lama banget juga jalan kaki depan saya. Saya juga pelan-pelan, takutnya nanti si ibu takut kalau mikirnya yang jauh-jauh gitu, jadi saya tetap jaga jarak. Cuman lama-lama si ibu ini jalannya tuh lambat gitu ya, jadi sementara saya juga harus mengejar waktu, maka saya mendahului si ibu. Nih ibunya ya, saya mendahului lewat sebelah kiri mobil itu. Oke, lanjut. Ini yang tadinya panas sekarang itu sudah mulai mendung-mendung tuh, mendung banget kan ya gitu. Sementara jarak dari sini ke tempat teman saya tuju tuh masih kurang 3,5 km lagi. Semoga nggak turun hujan, jadi tetap perjalanan lancar, tidak harus mampir-mampir untuk berteduh karena memang saya nggak bawa payung. Nah, ini setelah melewati gang-gang kecil, akhirnya kita ketemu jalan besar yang setelah saya lihat di Google Map itu adalah Ring Road. Ini adalah Ring Road. Saya juga baru tahu teman-teman, untunglah saya jalan ke sini ya. Nah, dari Ring Road kita lurus terus sekitar mungkin 1 kilo ya dari sini. Setelah itu lagi-lagi Google mengarahkan saya untuk belok kanan. Ya, ini kali pertama saya ke sana, jadi saya nggak ngerti jalan sebenarnya, hanya model Google Map saja. Panas banget terik matahari, maka saya istirahat dulu untuk minum. Jadi kemana-mana tas saya itu kalau isinya ada minum, tidak ketinggalan. Bahkan nanti kalau habis itu juga harus isi ulang lagi ya, di tempat dituju atau di Indomart atau di mana yang bisa isi ulang supaya nggak dehidrasi gitu. Setelah istirahat sejenak, kembali saya melanjutkan perjalanan. Ingat, mendung tak berarti hujan, walaupun cuman gerimis. Dan kita sudah sampai di Kentungan. Lalu ada yang buat saya gagal fokus kembali, yaitu kopi kenangan. Kebayang ya, siang-siang gini, panas-panas gini, minum kopi panas itu luar biasa. Dan di sini teman-teman ada Seminari Tinggi Santo Paulus Yogyakarta. Karena berhubung di sini gak ada orang dalam, jadi hanya saya shoot dari depan aja ya. Suatu ketika mungkin seandainya nanti saya ada kesempatan ke sini. Lalu setelah dari sini kita ketemu Pasar Kolombo. Ini pasarnya rame banget gitu ya, panas tapi tetap rame. Dari Pasar Kolombo kita ngambil sebelah kiri, gang sebelah kiri nih di tempat bapak becak gitu ya. Jadi lewat sini kita terus maju ke dalam, tidak terlalu jauh juga sih ya. Jalanan tidak terlalu lebar tapi juga tidak terlalu sempit, dan yang pasti nyaman. Lalu saya menemukan sebuah rumah yang halamannya itu luas, banyak pohon-pohon tetapi bersih karena sudah disapu sedemikian. Intinya itu yang punya rumah tuh rajin gitu ya. Lalu nah ini akhirnya ketemu, kita lihat gitu ke bakso B2, kelihatan kan ya, bakso B2. Dan ini tempatnya Kedai Celeng Jalan Kaliurang. Jadi teman-teman bisa mampir ke sini atau memang datang ke sini kalau memang pencinta celeng. Tahu nggak sih celeng? Celeng itu anak babi hutan. Nih tempatnya ada yang bisa lesehan di sini gitu ya. Lalu di belakang itu ada kali. Mungkin ini yang namanya Kaliurang, mungkin loh ya. Saya juga kurang paham. Ada juga bambu-bambu. Jadi suaranya itu suara khas hutan gitu. Jadi ada suara-suara yang kayak
hewan-hewan di hutan gitu. Ini bambunya bikin nyaman, asri gitu, apalagi suara gemericik air juga, dan ada musiknya juga. Jadi untuk teman-teman yang mau ngerjakan tugas atau sekedar santai aja bisa di sini tempatnya. Lalu ini ada Mbak Nana dan Mas Adi yang adalah pemilik dari kedai ini. Lalu ini ada beberapa menu yang disajikan, ada rendang, ada sate, ada sei, dan sebelah sini sebenarnya ada bakso juga sih sebenarnya ya. Lalu kita akan makan bersama, makan siang bersama. Jangan lupa berdoa dahulu ya, supaya diberkati dan sebagai ucapan syukur atas rahmat dan cinta Tuhan juga kebersamaan kita ini. Oke, kita makan siang dulu, dan saya mau review bener-bener deh makanan di sini tuh luar biasa nikmatnya. Untuk kita orang Indonesia rasanya itu ada asam, manis, pedes, dan pokoknya nggak bisa dibahasakan lagi. Tekstur dari daging babi celengnya itu lembut gitu. Jadi untuk yang lansia tetap bisa makan di sini gitu ya. Jadi benar-benar deh kalau ke Jogja kayaknya kalian harus mampir ke tempat ini. Lalu di sini secara tidak sengaja berjumpa dengan umat Katolik juga yang dari Semarang kalau nggak salah ya. Semarang atau mana ya? Maaf kalau salah ya Bapak, salam jumpa, terima kasih kemarin sudah berjumpa. Bapak ini pun juga mau menikmati kelezatan masakan di sini, sama-sama berjumpa di sini. Rupanya juga pencinta celeng ya. Dan pada kesempatan ini saya sengaja bertemu dengan Mas Adi untuk berbincang-bincang sejenak. Kira-kira apa sih yang menginspirasi Mas Adi sampai mendirikan kedai ini? Oke, ikuti terus ya. Selamat siang Mas Adi. Selamat siang Suster. Lama nggak jumpa ya. Karena kita teman lama dan teman baru ya. Oh iya. Jadi seperti tadi ya, udah lihat teman-teman itu perjalanan saya dari Susteran Demangan sampai di sini. Ya, dan berapa jam Suster? Karena sambil rekam-rekam jadinya dia 1 jam 50 lah. Aslinya kan cuma 1:20 gitu. Jadi saya jauh-jauh dari sana tuh untuk menikmati ini karena diundang beliaunya ini, pemilik ini. Ini salah satunya, salahnya banyak yang tadi sudah saya rekam. Lalu kita tanya Mas Adi, coba perkenalan dong, namanya siapa? Baik, perkenalan, nama saya Heribertus Priyadi, bisa dipanggil Adi. Oke. Atau sederhananya celeng saja. Oke. Ya, teman-teman, bagus. Teman-teman yang nggak tahu ya, jadi gini. Kelahiran Palembang, ya, terus kemudian mengapa sih kok membuat warung celeng ini? Ini adalah karena dulu itu kan sering makan nih, karena di Palembang itu kan banyak. Terus kemudian di Jogja ini kami survei, belum ada yang khas khusus olahan celeng. Nah, sebenarnya kami olahan celeng ini dari bahan dasarnya daging celeng babi hutan itu kami punya sampai 60 produk varian, ada sate, panggang, bakso, macam-macam. Sampai kami juga pernah buat nugget. Itu nugget, galantin bisa dibuat, sosis bisa dibuat. Jadi semua itu bisa dibuat. Dan kenapa celeng? Karena itu organik. Ya, jadi kekhususannya di situ. Karena apa? Dagingnya enak. Karena apa? Dia itu celeng ini kan memilih, pasti di makanan di hutan itu memilih yang terbaik. Nggak mungkin dong di hutan dia memilih yang tidak baik gitu. Jadi kita yang makan juga jadi sehat ya. Sehat. Apalagi dia lari-lari, lemaknya pasti kalau nggak sehat dia nggak pasti oleh pemburu nggak diburu. Kenapa? Udah untuk makanan harimau. Oke, karena dia larinya kenceng ya. Lalu tahun berapa ini kedai ini didirikan? Kedai ini didirikan di 2020 saat 1 bulan sebelum pandemi. Oke. Maka kami buat di Februari, 1 Februari, lalu kemudian di bulan Maret saat itu lockdown semua. Tapi justru itu perkembangan bagi kami, kemudian bisa pewartaan menyebar kemana-mana. Karena apa? Saat itu kami juga membuat sup tulang itu sup rempah, sehingga membantu teman-teman yang kena COVID itu mempercepat pemulihan, kan begitu. Oke. Nah, lalu tempatnya di mana? Siapa tahu kan teman-teman ini mau datang gitu kan. Di tempatnya di Jogja, Sleman begitu. Kemudian kalau mencari di Jalan Kaliurang, Jalan Kaliurang KM7, persis di belakang Gereja Keluarga Kudus Nazaret Banteng. Oke. Persis. Lalu dari sekian yang varian tadi yang masak ini berapa orang, berapa banyak, atau siapa? Sebenarnya siapa yang chefnya paling chef ini kan? Kan ya, kalau masak itu kan kalau saya itu kan pengide dan mencicip, jadi yang khusus yang masak itu istri saya. Nanti bisa dilihat itu lagi masak. Iya. Beliaunya masih di belakang masak gitu. Luar biasa, emang masakannya bener-bener teman-teman. Lalu apa kira-kira, pasti kita namanya orang usaha itu kan punya mimpi ya. Mimpi kedepannya apa kira-kira?
mimpi ke depannya. Jadi sebenarnya waktu itu kami kemudian sudah buat program untuk per wilayah itu ada paling tidak di baksonya, karena bakso itu bisa kami kirim kemana-mana. Terjauh kami kirim bakso itu sampai Jambi ya, celeng dari sana kembali sana. Jadi sudah diolah jadi bakso sampai ke Jambi lagi. Palembang, Lampung itu memungkinkan untuk kita kirim lagi, sehingga memungkinkan bagi orang muda jika ingin belajar atau berwirausaha makanan olahan bisa belajar di sini. Ini pertanyaan kecil-kecil nih, kan biasanya halal tidak halal gini nih ya. Nah, sebenarnya seberapa animo orang untuk datang ke sini? Walaupun kan ya kan kita udah jelas nih ya tulisannya ya Pak, so babi kan pasti hanya orang yang itu aja. Kalau seandainya datang kan juga nggak tahu juga. Nah ini pangsanya seberapa banyak Mas ya? Sebenarnya pangsa kita kan kecil nih ya, karena kita yang otomatis yang konsumsi jelas pasar kami itu yang non-muslim ya. Kemudian dari data sebelum kami setelah riset dari bahwa menu di celeng ini belum ada, riset kedua adalah kira-kira siapa sih yang mau beli gitu. Awal kami riset adalah anak-anak yang dari Sumatera kuliah di sini yang rindu akan makanan celeng. Awalnya di situ sebenarnya. Kemudian riset berikutnya kami tambah dengan berapa sih data umat gitu. Katolik di Jogja, Kristen di Jogja gitu. Ternyata ada banyak. Maka itulah pasarnya. Nggak main-main ya. Iya, bagaimana caranya? Yaitu kita undang ya, keundang mereka lah, supaya memperkenalkan ke umat-umat gitu. Tantangan apa terbesar yang sudah dialami selama mungkin 5 tahun ini ketika merintis ini, membangun dan akhirnya berkembang ini? Susahnya adalah karena ini kan tidak bisa diprediksi. Si celengnya ini? Iya, jadi babinya itu kan tidak bisa diprediksi. Kalau babi yang potong itu bisa diprediksi, tapi kalau yang celeng ini nggak bisa diprediksi. Kami hanya mengandalkan dari pemburu. Jadi ketika misalnya saat-saat dimana anggota perbakin senapannya masuk diamankan supaya ada situasi entah politik entah apa, kita senapan kan diamankan dulu, maka tidak ada yang berburu. Maka kami mengatasi itu dengan mempunyai stok bahan dasar. Jadi tadi bahannya dari perbakin. Jadi selalu ada komunitas yang hobi berbudaya. Terima kasih banyak untuk Mas Adi, semakin berkembang dan semoga ada, kita berdoa bermimpi semua di tempat nanti ada cabang-cabangnya lagi. Amin. Terima kasih banyak. Sama-sama. Habis ngobrol-ngobrol malah dikasih wine. Minum wine sedikit saja karena nanti masih mau jalan kaki lagi ya pulangnya. Ya, minum sedikit supaya lemak-lemak yang habis dimakan tadi luntur. Dan karena waktu juga udah sore, lalu pulangnya mau jalan kaki lagi, lalu pamit pulang ya. Pamit dulu. Lalu ini jagoannya dia ada 2 ya, putra-putranya gitu. Dan pulangnya dibawain bekal, dibawain untuk suster-suster yang di rumah. Sampai jumpa lagi, tetap sehat, semangat, dan tetap bahagia. Kita lanjut perjalanan saya selanjutnya. Dari sini saya tetap jalan kaki untuk sampai di Biara di Demangan. Dengan rute yang berbeda. Saya sengaja cari di map rutenya berbeda supaya tahu jalan-jalan baru dan punya banyak pengalaman gitu. Pengalaman lewat di jalan itu. Mengeksplor jalan-jalan baru lah ya. Saya merasa beruntung karena Tuhan menganugerahkan kepada saya itu sebuah kemandirian. Kalau ada temannya jalan tuh senang banget gitu. Kalau nggak ada temannya ya tetap jalan gitu. Jadi tidak tergantung ada atau tidaknya teman. Jadi di sini menemukan orang-orang yang sedang bersepeda. Lalu ini suasananya sore-sore mendung tapi nggak berarti hujan. Dan lagi untungnya jalan kaki itu kalau macet tetap bisa jalan. Bayangkan ini kalau kita nih bawa mobil macet kan, antri gitu. Sampai lagi di perempatan, bingung nggak? Bingung dong, belok kanan belok kiri. Tetapi akhirnya saya memutuskan untuk belok kiri. Jalan di tempat yang baru, jalan sendirian,
dan sore hari nggak panas, bisa dimengerti kan pasti apa yang dilakukan. Iya, lihat kanan, lihat kiri, menikmati pemandangan, kadang berhenti, kadang duduk sebentar. Nah, lewat juga di PT Kanisius yang selama ini hanya didengar dan dibaca akhirnya. Lalu ini ini yang kapan hari saya juga lewat di sini, tetapi dari jauh. Sekarang saya benar-benar dari depan, ada toko boneka-boneka banyak. Lihat di sebelah, pengen mampir? Dong, pengen, tapi nggak mampir, cuma lewat aja ya. Lalu kalau udah kelihatan Hotel Mercure, itu artinya sebentar lagi tiba di Biara. Dan ini kita lihat, ini adalah perjalanan saya pulang dari Gede Celeng, 7,34 km dengan waktu tempuh 1 jam 37 menit. Lalu ini berangkatnya tadi dari Demangan ke Gede Celeng dari Susteran ya, 7,48 km dengan waktu 1 jam 41 menit. Lalu pulangnya, kita lihat pulang dari Gede Celeng ke Susteran FSGM Santa Maria, jaraknya 7,36 km dengan waktu 1 jam 38 menit. Jadi total 15 km. Terima kasih untuk badan yang bisa diajak bekerja sama untuk bisa jalan kaki, dan terima kasih juga teman-teman semuanya yang sudah mengikuti atau menonton vlog saya. Sampai jumpa lagi, tetap jaga kesehatan, jaga hati, jaga panggilan, dan tetap bahagia. Dadah.